Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang jurnalistik. Pengertian jurnalistik secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata journ dalam bahasa Prancis. Journ berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari. Jurnalistik bukanlah pers, bukan pula massa. Jurnalistik adalah kegiatan yang memungkinkan pers atau media massa bekerja dan diakui eksistensinya dengan baik. Dalam kamus jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, menulis untuk surat kabar, majalah, atau berkala lainnya. Menurut ensiklopedia, adalah bidang profesi yang mengusahakan menyajikan informasi tentang kejadian atau kehidupan sehari-hari secara berkala dengan menggunakan sarana-sarana penerbitan yang ada. Menulis termasuk ilmu terapan yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan dinamika masyarakat itu sendiri. Sebagai ilmu jurnalistik juga termasuk dalam bidang kajian ilmu komunikasi, yakni ilmu yang mengkaji proses penyampaian pesan, gagasan, pemikiran, atau informasi kepada orang lain dengan maksud memberitahu, mempengaruhi, dan atau memberikan kejelasan. Jurnalistik menurut Bapak ahli. Menurut F. Rasherbon dalam An Introduction to Journalism, menulis jurnalistik adalah segala bentuk yang membuat berita dan ulasan mengenai berita sampai pada kelompok pemerhati. Adinegoro menegaskan jurnalistik adalah semacam kepandaian mengarang, ya pokoknya memberi kabar pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar disiar seluas-luasnya. Menurut Eric Holguin, redaktur majalah Time, menyatakan jurnalis adalah pengiriman informasi dari sini ke sana dengan benar, seksama dan cepat dalam rangka membela kebenaran dan keadilan berpikir yang selalu dapat dibuktikan. Gustadi Suandang menyebut jurnalis adalah seni atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah dalam rangka memenuhi kebutuhan hati nurani halayaknya. Secara maknawi, konseptual atau terminolog jurnalistik dapat dipahami dari 3 sudut pandang, yakni sebagai proses, teknik, dan ilmu. Sebagai proses, jurnalis adalah aktivitas mencari, mengolah, menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada publik melalui media massa. Aktivitas ini dilakukan oleh wartawan. Jurnalistik sebagai teknik adalah keahlian, keterampilan, skill, menulis karya ilmiah, termasuk keahlian dalam pengumpulan bahan penulisan seperti peliputan, peristiwa, reportase, dan wawancara. Jurnalistik sebagai ilmu. Jurnalistik adalah bidang kajian mengenai pembuatan dan penyebarluasan informatika, peristiwa, opini, pemikiran, ide melalui media massa. Sejarah jurnalis tahun 3000, ketika Fir'aun Mesir Amenhotep mengirimkan ratusan pesan kepada perwiranya di provinsi-provinsi untuk menceritakan apa yang jadi ibu kota. Zaman Babilonia sudah terjadi proses penyebaran informasi. Pontifex Maximus membuat papan informasi di rumahnya zaman Romawi. Akta Diurna dan Akta Senatus adalah papan informasi buatan Julius Caesar dan ditaruh di lapangan pertemuan yang disebut forum. Surat kabar tulisan tangan pertama bernama Gazeta terbit tahun 1536. Di Cina surat kabar King Pao terbit 911 Masehi. Surat kabar berubah setelah Johann Gutenberg menemukan mesin cetak. Muncullah istilah pers yang berasal dari kata pers yang artinya tekan. Untuk mencetak perlu ditekan. Benjamin Harris, pendiri surat kabar ini, mendapatkan izin dari pemerintah kolonial Inggris sehingga terbit 1 kali. Tekanan pemerintah kolonial menjadi cikal bakal pemikiran pentingnya pers yang bebas di Amerika. Di Indonesia, kondisi yang
tidak berbeda mengawali munculnya kegiatan jurnalistik. Sejak terbit di Hindia Belanda, medium komunikasi berupa gadget lembaran. Bataviase Novels diterbitkan oleh C. E. Jordan hingga ditutup oleh VOC tahun 1746. Surat kabar Indonesia pertama berbahasa Jawa Bro Martini mulai diterbitkan di Surakarta tahun 1855. Surat kabar pertama berbahasa Melayu adalah Surat Kabar Melaju terbit 1856 di Surabaya. Tahun 1860 Serompet Melaju terbit di Semarang, disusul Bintang Timur di Surabaya dan Matahari di Jakarta. Medan Peraih adalah surat kabar nasional pertama terbit di Bandung tahun 1907. Penerbitnya adalah Raden Mas Tumanggung Tirto Hadi Surjono yang akrab disapa Jokomono. Menjelang proklamasi, mahasiswa yang belajar di Belanda mengembuskan semangat perjuangan melalui pers. Kondisi ini lahir seiring diberlakukannya keputusan penguasa kolonial menghapus prasensor tahun 1906. Saat militer Jepang datang menduduki Indonesia, seluruh surat kabar Belanda dan Cina dilarang terbit. Penguasa militer menerbitkan sejumlah surat kabar sendiri. Sensor diberlakukan. Kantor berita Dome memiliki peran penting dalam melakukan sensor. 9 Februari 1946, Persatuan Wartawan Indonesia PWI lahir di Surakarta, menegaskan bahwa pers sebagai alat perjuangan dan penggerak pembangunan bangsa. Karakteristik jurnalis yang pertama, jelas, mudah dimengerti. Bahasa jurnalis menggunakan kata istilah atau kalimat yang tidak menimbulkan tafsiran ganda, ambigu, dan tidak menggunakan bahasa kiasan konotatif sehingga mudah dipahami. 2. Sederhana, menggunakan bahasa awam, orang awam, menghindari kata-kata asing dan istilah-istilahnya yang terlalu teknis ilmiah. 3. Hemat kata, memakai prinsip ekonomi kata, yaitu menggunakan sedikit mungkin kata-kata untuk menginformasikan banyak hal. Contoh, dari kemudian lalu, sekarang, kini, kurang lebih, sekitar, barangkali, mungkin, semakin, kian. 4. Menghindarkan penggunaan kata mubazir dan kata jenuh. Kata mubazir adalah kata-kata yang sebenarnya dapat dihilangkan dari kalimat. Kata jenuh adalah ungkapan-ungkapan klise yang sering dipakai dalam transisi peralihan berita atau kata berangkat satu fakta ke fakta lain. 5. Singkat. Bahasa jurnalistik menggunakan kalimat yang singkat-singkat. Kalau Anda menggunakan kalimat yang pendek, tulisan Anda akan lebih mudah dipahami. 6. Dinamis, tidak monoton. Ketika penulisan nama tokoh yang disebut berulang-ulang, kamu akan sebut atau jabatan lain tokoh tersebut. 7. Penulisan lead dan isi tetap menaati kaidah bahasa, maksudnya tidak menghilangkan imbuhan bentuk awal atau awalan. Dalam penulisan lead dan tulisan ini, pemanggilan kata awalan saya hanya dapat dilakukan dalam judul. Elemen jurnalis sajikan kebenaran. Yang pertama, tugas utama dalam melakukan jurnalis adalah kebenaran. Meskipun terjadi lapangan, beritakan kebenarannya. Kebenaran dimaksud di sini bukanlah kebenaran dari agama maupun kebenaran filsafat. Kebenaran di sini adalah kebenaran fungsional yang ada di dalam masyarakat. 2. Masyarakat sama dengan loyalitas. Sebagai jurnalis, seseorang yang melakukan kegiatan jurnalis, fokus yang harus diutamakan adalah masyarakat. 3. Esensi jurnalis adalah verifikasi. Isi sebenarnya dari jurnalis adalah data yang valid dan terverifikasi. 4. Wartawan harus mandiri. Menjadi seorang wartawan harus bersikap independen terhadap sosok yang ia tulis, baik dan buruknya selama ada data yang sah dan temuan di lapangan tetap harus ditulis. 5. Jurnalisme memantau kekuasaan. Sudah sepatutnya jurnalisme menyatukan kekuasaan dan berfungsi menyambung suara yang tertindas. 6. Jurnalisme sebagai forum publik.
Jurnalisme bukanlah sebuah ruang privat. Jurnalis harus bisa bertanggung jawab atas semua liputan maupun tulisan yang telah ia buat. 7. Jurnalis harus memikat dan relevan. Jurnalis kini tidak hanya harus memiliki keterampilan dalam menulis, jurnalis juga harus mampu mengemas tulisan menjadi menarik. 8. Berita harus proporsional dan komprehensif. Pemilihan berita adalah sesuatu hal yang sangat subjektif. Karena beritanya bersifat subjektif, maka wartawan harus jeli dalam menyajikan satu berita agar tetap proporsional, layaknya peta. Mendengarkan hati nurani. 9. Dalam berita harus ada seseorang di puncak organisasi berita yang mengambil keputusan redaksional. Harus ada demokrasi dalam ruang redaksi. 10. Hak dan kewajiban terhadap berita. Saat ini kita sedang berada dalam revolusi komunikasi. Jurnalisme bukan lagi sekedar menjadi informasi. Saat informasi ini bebas berkeliaran, bahkan terkadang tidak ada penjaga gawang gatekeeper untuk mengawasi informasi yang beredar, maka kewajiban jurnalisme terhadap berita adalah menangkal informasi salah atau hoax. Demokrasi dan jurnalis lahir bersamaan. Jika salah satu dari keduanya jatuh, maka mereka akan jatuh secara bersamaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.